Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk kelas 7 Abdurrahman bin Auf, FSMPIT Bina Insani Metro. Kembali lagi kita bertemu di pembelajaran IPA terpadu dalam bab interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Insya Allah ini menjadi submateri terakhir yang akan kita pelajari di KD ini atau di bab ini. Setelah kemarin kita membahas tentang komponen-komponen apa saja di ekosistem, kemudian kita belajar membuat jaring-jaring makanan yang terdiri dari rantai makanan, beberapa rantai makanan. Maka hari ini kita akan mengenal ekosistem apa saja yang ada di bumi dan apa saja sih proses ekologi atau proses yang berkaitan dengan ekosistem yang terjadi di bumi. Jadi ini adalah bagan dari bagaimana perputaran ekosistem di bumi, dimulai dari matahari yang membantu produsen untuk membuat makanan atau untuk tumbuh atau untuk menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian produsen itu dimakan oleh konsumen. Konsumen ada tingkatannya seperti yang kita lihat di jaring-jaring makanan kemarin ya, ada konsumen tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 dan seterusnya. Kemudian di akhir konsumen itu ketika mati, maka akan diuraikan oleh dekomposer. Dekomposer menguraikan zat-zat organik dari bangkai konsumen itu menjadi bahan-bahan anorganik yang kemudian akan menjadi sumber hara atau zat hara di dalam tanah untuk bisa menyuburkan produsen kembali. Jadi ini siklusnya. Nah, ekosistem bumi itu meliputi beberapa, yaitu ada ekosistem di darat, di laut, di danau, dan di sungai. Antara masing-masing ekosistem itu terdapat interaksi sehingga terjadi suatu arus energi dan materi. Materi adalah sesuatu yang punya massa dan menempati ruang. Contoh materi penyusun makhluk hidup itu ada karbon, ada hidrogen, ada oksigen, ada nitrogen, ada sulfur, dan ada fosfor. Nah, ini adalah siklus materinya. Dimulai dari matahari. Ya. Matahari memberikan nutrien atau nutrisi. Kemudian karbon itu ditangkap oleh tumbuhan. Ya. Karbon ditangkap oleh tumbuhan. Zat-zat hara yang ada di dalam tanah itu diserap oleh akar. Kemudian karbon ditangkap oleh daun. Kemudian mereka akan terjadi yang namanya fotosintesis. Begitu juga dengan hewan-hewan itu akan mengalami atau akan mikroorganisme ini pun juga akan mendapatkan bahan makanan dari nutrisi-nutrisi yang lepas dari dalam tanah, gitu ya. Energi diperlukan untuk melakukan kerja. Contohnya ketika kita mendorong meja, maka kita membutuhkan energi kan untuk mendorong meja. Energi itu nggak bisa dilihat, tetapi akibatnya bisa dilihat. Misal kita memukul bola, kita nggak tahu energinya yang mana, tetapi hasil dari energi yang kita keluarkan itu bola akhirnya terpukul atau akhirnya bergerak sesuai dengan pukulan kita. Mendorong meja pun begitu. Energinya tidak terlihat, tetapi pergeseran meja akibat dari energi yang kita keluarkan itu terlihat. Nah, sumber energi utama di muka bumi ini adalah matahari. Selanjutnya ada air, ada panas bumi, ada angin, ada biomasa, dan lain-lain. Energi matahari dipancarkan dalam bentuk cahaya yang kemudian ditangkap oleh tumbuhan hijau dan diubah menjadi energi kimia melalui proses fotosintesis ini tadi ya. Nah, jadi ini adalah hubungan erat antara sumber energi. Mulai dari matahari, dari biomas, dari air, dari angin, dari panas bumi. Energi kimia dihasilkan produsen akan mengalir ke konsumen melalui proses makan-memakan dalam bentuk aliran materi
dan perubahan bentuk energi, dan akan berakhir pada pengurai yang bakal mengembalikan lagi ke alam. Seperti yang pertama tadi ya, ada siklusnya. Dalam rantai makanan, materi dan energi mengalir dari yang dimakan menuju yang memakan. Jelas, misalnya padi dimakan tikus, maka energi akan mengalir dari padi menuju tikus, gitu ya, karena dimakan. Materi memiliki aliran berupa daur, sedangkan arus energi bersifat satu arah, artinya energi tidak bisa kembali, tapi bisanya berubah bentuk dan tidak bisa hilang. Contoh, padi dimakan manusia, ya, padi atau nasi dimakan manusia, maka energi yang dimiliki oleh nasi itu kan energi kimia, dimakan oleh manusia, kemudian manusia dapat bergerak, maka di situ terjadi perubahan energi, yaitu dari energi kimia menjadi energi gerak. Nah, ini adalah daur materi dan aliran energi. Dari energi matahari ke tumbuhan, karena digunakan untuk fotosintesis, tumbuhan kemudian memiliki energi kimia yang kemudian dimakan oleh konsumen. Nah, ketika konsumen mati, diuraikan oleh dekomposer, sehingga mereka menjadi energi-energi abiotik seperti karbon dioksida, oksigen, nitrogen, mineral yang ada di dalam tanah, hasil penguraian dari dekomposer tadi, yang itu kemudian diserap lagi oleh tumbuhan dan kemudian muter begitu lagi. Maka ini ada yang disebut dengan daur materi dan aliran energi. Nah, kita belajar tentang proses ekologi. Proses ekologi itu apa sih? Proses ekologi itu adalah proses yang berlangsung, yang berkaitan, proses-proses yang berkaitan dengan ekosistem yang ada di muka bumi ini. Apa saja prosesnya sebenarnya ada sih dalam daur atau aliran energi tadi ya, yaitu yang pertama apa? Fotosintesis. Nah, ini juga termasuk dalam proses yang berkaitan dengan ekosistem. Karena ekosistem akan tetap berlanjut ketika produsennya hidup, dan produsen dalam hal ini tumbuhan akan hidup ketika proses fotosintesisnya itu terjadi. Proses fotosintesis itu adalah reaksi antara air, karbon dioksida dibantu oleh cahaya matahari, kemudian dimasak oleh tumbuhan dengan bantuan klorofil atau zat hijau daun, lalu menghasilkan glukosa C6H12O6 dan oksigen serta energi kimia. Oke. Di sini juga proses yang lainnya adalah kerusakan lapisan ozon. Kerusakan lapisan ozon, karena kita tahu bahwa gas ozon itu adalah gas yang melindungi bumi dari sinar matahari yang memiliki gelombang pendek. Jadi sinar matahari itu selain dia sebagai sumber energi, dia juga punya gelombang pendek atau ultraviolet yang itu sangat merusak dan mematikan. Maka bumi dilindungi oleh lapisan yang diberi nama lapisan ozon, yang merupakan terbentuk dari gas ozon, atau dalam senyawa atau molekul unsurnya diberi lambang O3. Jadi sebenarnya kita manusia yang ada di muka bumi ini, kalau nggak punya lapisan ozon, tidak dilindungi lapisan ozon, maka sinar matahari yang mengenai kita itu sangat mematikan, bisa menyebabkan kanker kulit. Tapi kenapa kita fine aja atau baik-baik saja? Karena kita masih punya lapisan ozon. Dan ternyata sebelum COVID-19 itu lapisan ozon di muka bumi ini sudah banyak berlubang, sehingga kita sering punya efek rumah kaca atau panas yang sangat, suhu bumi yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan melelehnya es di kutub utara. Melelehnya es, karena di kutub itu kan sebenarnya isinya es semua ya. Nah, karena panas di bumi itu yang tidak bisa mantul lagi ke atas, sehingga banyak memberikan efek mencairnya es di kutub utara, sehingga volume air di muka bumi ini naik. Sehingga kalau kalian dengar banyak daratan yang turun, karena volume air laut naik, itu merupakan efek dari melelehnya es di kutub utara. Disinyalir seperti itu. Karena apa? Karena terjadi efek rumah kaca, atau terjadi
panas di permukaan bumi yang sangat tinggi dan tidak bisa mantul lagi kembali ke atas karena lapisan ozonnya sudah rusak. Nah, begitu ada COVID-19, karena penyebab lapisan ozon itu banyak yang berlubang itu karena banyaknya polusi udara, penggunaan bahan bakar yang berlebihan, perindustrian dan segala macamnya. Dan ketika di awal-awal COVID-19 itu sampai 1 tahun ke belakang memang tidak terlalu banyak produksi di industri yang menyebabkan polusi udara, sehingga lapisan ozonnya menurut laporan berita, ternyata lapisan ozonnya sudah mulai membaik, kualitas udara sudah mulai membaik. Jadi di setiap musibah memang selalu ada hikmah ya. Dalam hal ini mungkin hikmah yang bisa kita ambil, suhu udara di muka bumi mulai membaik karena mau tidak mau dengan adanya COVID-19 ini aktivitas manusia yang banyak menghasilkan polusi udara terkurangi gitu. Karena kalau misalnya lapisan ozonnya itu rusak, maka memang bisa hancur kehidupan di bumi karena mereka akan terkena imbas dari gelombang ultraviolet gitu ya. Nah, di sini juga ada peristiwa seperti penambatan nitrogen. Nitrogen itu merupakan salah satu unsur utama penyusun kehidupan. Nah, biasanya nitrogen itu diikat oleh akar, ya. Kemudian disintesa menjadi protein nabati yang nantinya dimakan hewan dan diubah menjadi protein hewani. Karena udara itu mengandung sekitar 80% gas nitrogen, tetapi tidak bisa dimanfaatkan secara langsung. Dia harus diikat oleh akar dulu, kemudian oleh tumbuhan itu sendiri akan disintesis menjadi protein nabati. Gitu ya. Nah, ini adalah siklus nih nitrogennya seperti ini. Ya. Nah, yang bisa untuk contoh-contoh akar yang bisa dengan sangat mudah untuk mengikat nitrogen itu adalah contohnya pada tanaman leguminosae atau kacang-kacangan, karena dia punya bintil-bintil akar yang kemudian nanti atau rhizobium ya, yang fungsinya itu untuk lebih mudah menangkap nitrogen di udara. Gitu. Ini contoh dari tanaman-tanaman kacang-kacangan atau legumineaceae. Orok-orok, kaliandra, lamtoro. Gitu. Pengendalian populasi juga merupakan salah satu proses ekologi. Kenapa harus dikendalikan populasi? Karena sumber makanan itu terbatas, sumber air terbatas, ya. Kompetisi antar spesies atau interspesies pun ada. Penyakit, bencana alam ada. Sehingga pengendalian populasi sangat penting dalam rangka mencegah terjadinya ledakan populasi yang membahayakan lingkungan. Populasi itu bisa populasi apa saja, ya. Sekiranya memang dalam suatu tempat tersebut atau habitat tersebut memang populasinya dirasa sudah hampir membludak, maka memang harus ada pengendalian. Contoh populasi kuda. Semisal di dalam peternakan itu ternyata sudah sangat membludak. Dalam habitat kuda itu sudah mulai membludak. Tetapi makanan kan terbatas. Nah, daripada nanti terjadi pertarungan perebutan makanan, saling memangsa dan yang lain sebagainya, maka memang pengendalian populasi itu penting. Penyerbukan. Nah, jatuhnya serbuk sari ke